TikTok Ads Policy biar nggak boncos, order gacor. Nah, ini penting. Banyak yang pasang iklan di TikTok untuk menjual produknya, tapi hasil yang didapatkan nggak pernah maksimal. Ini kenapa? Pasti pada bertanya-tanya kan? Nah, ada beberapa hal yang mungkin dilupakan oleh Anda para pelaku bisnis di TikTok atau yang berjualan melalui TikTok. Salah satunya adalah konten yang digunakan untuk berjualan itu tidak memiliki konsep, tidak memiliki karakter, sehingga penonton menjadi tidak ada engagement atau retention kepada video yang diiklankan tadi. Nah, karena itu kita harus melakukan banyak hal agar video kita bisa ditonton, disukai, naik FYP, dan nanti hasil penjualan pada TikTok ini bisa berhasil. Kita tidak bisa mengandalkan hanya dari iklannya saja. Iklan memang akan mempush up video kita pada halaman orang-orang, pada timeline orang-orang di TikTok. Tetapi yang penting adalah video itu harus memiliki karakter, memiliki terutama cerita. Video itu harus memiliki storytelling dan lain-lain. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat video yang menarik untuk menjual produk kita? Ini akan kita bahas secara lengkap. Dan semoga video ini akan membantu Anda untuk menjadikan TikTok Ads ini membantu penjualan secara maksimal sampai gacor. Tidak usah khawatir boncos. Oke. Nah, yang pertama adalah akun Anda, akun TikTok Anda itu harus memiliki karakter, harus memiliki tema. Misalkan Anda selama ini di TikTok memilih tema, misalkan Anda adalah seorang pengemudi ojek online. Nah, itu sudah menarik itu. Karena TikTok selama ini banyak disukai oleh, banyak disukai oleh orang-orang dari kalangan biasa, dari kalangan ekonomi yang di bawah. Maka dari itu trennya selalu akan muncul dari kalangan bawah juga. Paling gampang contohnya adalah joget-joget. Joget-joget itu semua orang bisa melakukan. Tapi orang yang bisa melakukan joget-joget tanpa ada beban, bisa loss gitu ya, bisa pure, jogetnya bisa luwes, itu biasanya orang-orang yang dari kalangan bawah. Contoh kedua adalah musik. Musik biasanya yang tren, yang viral adalah musik dangdut, koplo, atau musik yang DJ, ya kan? Jarang banget kalau tren itu lagu yang komersial. Lagu komersial pun kalau viral di TikTok, biasanya lagu yang sudah diremix oleh DJ. Nah, kembali lagi kepada karakter. Karakter tadi adalah misalkan Anda menggunakan tema sebagai pengemudi ojol ya. Itu harus konsisten. Anda harus membuat video dengan tema yang sama. Atau mungkin Anda menggunakan tema bahwa Anda ini adalah seorang ibu rumah tangga. Itu juga harus konsisten. Bikin konten merawat anak, ngomong anak, nyuapin anak setiap hari sambil jalan-jalan. Nah, itu sudah sangat menarik bagi orang yang nonton TikTok. Nah, berikutnya, video itu harus memiliki storytelling, harus bercerita. Anda harus membuat cerita. Jika ingin berjualan dengan video pada TikTok, itu video yang bercerita ini menceritakan tentang sebuah kegiatan. Kita nggak usah mikir, nggak usah terlalu rumit memikirkan konsep cerita ya. Nggak usah overthinking. Cerita yang biasa saja, yang mudah dimengerti, yang relate dengan kehidupan semua orang. Misalkan sebagai ibu rumah tangga, Anda membuat video tentang ngomong anak, nyuapin anak. Nah, yang dijual misalkan produknya produk baju ya. Anda membuat video ngomong anak, atau misalkan kalau sekarang yang tren itu adalah video keseharian ya kan.
bangun jam berapa, kemudian bangun pagi jam berapa, ngurusin sarapan anak dan suami, kemudian suami dan anak pergi sekolah, di rumah ngurusin si kecil. Nah itu sekarang tren banget kayak gitu. Misalkan video seperti itu, di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya diselipkan dagangan yang Anda jual, produk yang Anda jual. Misalkan saat menggendong si kecil, saya pakai baju ini, harganya murah, hanya 30.000 per pieces gitu. Misalkan itu akan menggugah orang untuk, oh ternyata bajunya ini oke juga ya dibuat di rumah untuk sehari-hari, untuk tongkrong juga masih oke lah ya, tongkrong sama ibu-ibu. Misalkan itu akan sangat menarik karena memiliki cerita. Beda dengan Anda cuman awul-awul atau apa ya, atau cuman pamer-pamer pakaiannya di ewer-ewer gitu. Itu tidak menarik karena tidak ada ceritanya. Nah, berikutnya adalah gunakan musik yang sedang ngetren. Itu bisa Anda scroll ya di TikTok, ada bagian musik yang sedang tren atau yang sedang viral. Musik yang sedang tren atau yang sedang viral ini akan membantu video Anda untuk menjadi FYP. Meskipun fungsi iklan dari TikTok adalah untuk menaikkan video Anda kepada penonton, kepada viewers yang lain, tetapi faktor FYP dari video Anda sendiri itu akan lebih meningkatkan video Anda supaya lebih banyak orang yang menonton. Lebih banyak orang yang menonton berarti akan lebih besar kesempatan Anda agar produk Anda cepat laku. Ya kan? Nah, gunakan sound yang sedang tren, yang sedang viral. Berikutnya adalah gunakan hashtag yang sedang dikampanyekan oleh TikTok. Itu ada di trennya. Nah, seperti ini. Itu hashtagnya yang sedang dikampanyekan oleh TikTok. Itu akan membantu video Anda untuk di-push lebih ke atas lagi. Ya. Jadi itu yang harus Anda perhatikan mengenai TikTok Ads Policy. Kebijakan beriklan pada TikTok. Nah, berikutnya setelah Anda melakukan semua hal itu, menentukan karakter, menentukan storytelling, menggunakan sound dan hashtag yang viral, itu nanti akan membantu video Anda untuk muncul lebih sering pada FYP. Dengan demikian, produk yang Anda jual akan semakin memiliki kesempatan yang lebih besar untuk cepat laku, untuk masuk ke keranjang kuning. Kemudian Anda akan mendapatkan profit yang lebih besar. Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga dagangan Anda gacor terus. Anda nggak perlu khawatir iklan Anda, biaya iklan yang Anda keluarkan itu boncos. Nggak usah khawatir, ya kan? Nah, itu pentingnya Anda melakukan trik-trik seperti ini. TikTok Ads Policy, biar nggak boncos, orderan gacor terus. Nah kan, ya semoga video ini membantu. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah, nanti akan kami jawab kalau sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Dan sampai jumpa di video berikutnya.